Kalian tahu nggak? Pada 29 Oktober 2022 di area Itaewon di Korea Selatan telah terjadi satu tragedi mengerikan yang memakan korban jiwa hingga 158 orang dan korban luka-luka hingga 196 orang. Tragedi ini adalah tragedi paling berdarah dan paling banyak memakan korban yang pernah terjadi di Korea Selatan sejak tahun 1995. Itaewon sendiri adalah distrik nightlife dan clubbing yang sangat terkenal di Korea Selatan. Daerah itu juga terkenal sebagai daerah pariwisata dan dikunjungi oleh banyak wisatawan mancanegara. Tempat itu memang selalu ramai. Namun hari itu berbeda karena hari Halloween. Banyak orang berdatangan ke Itaewon untuk party dan sekedar jalan-jalan menggunakan kostum Halloween. Salah satunya adalah Ian Cheng. Umurnya 21 tahun dan dia adalah mahasiswa pertukaran pelajar dari Florida, Amerika Serikat. Saat itu Ian berencana untuk menghabiskan waktu di Itaewon dan akan bertemu dengan temannya yang bernama Stephen Blasey, seorang mahasiswa pertukaran pelajar yang juga dari Amerika Serikat. Saat Ian sudah sampai di Itaewon sekitar jam 9.40 malam, dia kaget melihat kerumunan orang sudah sangat banyak dan berjubel-jubel. Dia tidak bisa masuk sama sekali ke jalan utama. Dan Ian pun mengirim pesan ke temannya, Stephen, untuk menghindari area itu. Ian berharap pesannya tersebut bisa dibaca oleh Stephen. Namun sayang sekali nasib berkata lain. Stephen Blasey adalah salah satu korban meninggal di tragedi ini. Kejadian mengerikan ini sebenarnya sudah tampak dari sore hari. Menurut penuturan Park Chang-ki, petugas parkir di area tersebut, dari jam 4 sore sudah terlihat kerumunan massa yang jauh melebihi angka normal. Titik pusat tragedi sendiri adalah gang kecil di antara Jalan Itaewon dan Hotel Hamilton. Pada saat jam menunjukkan jam 5 sore, kerumunan massa semakin menjadi-jadi. Jalanan benar-benar padat. Kemudian jam 6.30 sore, polisi menerima telepon emergensi pertama dari total 11 telepon emergensi yang menyuarakan keadaan yang semakin kacau di Itaewon. Hanya saja polisi pun kewalahan. Hanya ada 137 orang polisi yang bertugas berbanding dengan perkiraan 100.000 orang yang datang ke Itaewon saat itu. Pada konser BTS terakhir di awal bulan saja ada 1.300 polisi mengawal 55.000 penonton. Jadi terlihat sekali kejomplangan antara jumlah polisi dan massa yang datang ke Itaewon. Sementara jalan di Itaewon sangat kecil. Gang yang menjadi titik pusat korban jiwa saja hanya seluas 4 meter. Jam 7 malam orang-orang semakin banyak bahkan meluber hingga ke jalan utama, hingga ke jalan raya. Kemudian jam 8.30 polisi kembali menerima laporan. Orang ini menuturkan keadaan sudah gawat, darurat dan sangat genting. Dan benar saja, dari jam 8 hingga jam 9, keadaan berubah dari gawat menjadi darurat. Jalanan benar-benar padat sekali. Orang tidak bisa berjalan kemana-mana ataupun keluar dari area Itaewon kalau sudah berada di tengahnya. Bahkan ada yang memanjat ke dinding bangunan, ke tiang, dan ada juga yang masuk sembarangan ke dalam bangunan untuk menghindari massa. Di atas jam 10 mulailah muncul laporan mengerikan. Korban jiwa mulai berjatuhan. Satu penuturan saksi mata mengatakan bahwa di gang sempit itu orang-orang sudah mulai tertumpuk dan menggunung. Dia melihat banyak orang yang berada di tumpukan paling bawah sudah lemas, bahkan kemungkinan besar sudah meninggal. Bantuan polisi dari daerah lain dan petugas emergensi seperti ambulan pun segera didatangkan ke area. Petugas ini mengatakan tumpukan orang sangat mengerikan. Ditambah lagi jumlah orang yang ada di Itaewon membuat semuanya sulit untuk cepat datang ke lokasi. Petugas harus meminta massa untuk keluar dulu satu persatu, baru mereka bisa masuk. Hampir semua korban yang berada di tumpukan paling bawah, ketika diselamatkan, sayangnya sudah dalam keadaan wafat. Pada jam 12.00 Presiden Yoon Suk Yeol yang menyadari betapa gawatnya tragedi ini bahkan hingga menurunkan tim bencana alam untuk membantu kasus di Itaewon. Awalnya ditulis pada jam 1 di banyak berita, korban meninggal adalah 56 orang. Namun angka itu pelan-pelan terus naik hingga pada pagi harinya ada 149 korban meninggal yang tercatat. Barulah terlihat oleh media massa dan seluruh dunia bahwa ini adalah tragedi yang sangat besar. Ratusan ribu ungkapan bela sungkawa datang dari dalam Korea Selatan dan juga dari mancanegara. Yang paling disorot adalah kepolisian daerah sana yang gagal untuk menghalau massa dan juga untuk melakukan tindakan preventif. Padahal dari sore sudah ada telepon yang menginfokan bahwa kerumunan massa sudah jauh dari angka normal. Hingga kini kasus Itaewon masih dilakukan penelusuran. Kepala polisi daerah sana bahkan sudah dicopot karena ketidakbecusannya. Saya pun turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada semua korban dan keluarga korban. Semoga mereka semua dikuatkan.
Jangan lupa klik tombol like dan follow, dan kita post short di TikTok 3 kali seminggu, dan kita juga ada konten video panjang yang kita post eksklusif di YouTube. Klik link YouTube di homepage kita. Saya Randy dan sampai jumpa di cerita berikutnya.